Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tetap jaga protokol kesehatan ya. Jangan lupa berdoa semoga pandemi cepat berlalu. Saya Nur Fauziah dengan NIM 210409501036, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, akan menjelaskan tentang apa sih itu pendidikan anak usia dini. Ada yang tahu nggak? Nah, sekarang mari kita jelaskan. Ada banyak perspektif yang mendefinisikan apa itu sebenarnya pendidikan anak usia dini. Misalnya antara lain pendapat menurut Madison yang didasarkan pada NAEYC dan UNESCO. 2. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. 3. Menurut para ahli yaitu Bidel, DeForest, Henderson, dan Carrick. Dan yang keempat menurut Hartoyo. Madison berpendapat bahwa pendidikan anak usia dini dapat diartikan sebagai pendidikan yang diberikan kepada anak usia 0 sampai 8 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Sementara menurut para ahli yaitu Bidel, DeForest, Henderson, dan Carrick mengatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah pendidikan anak sejak lahir sampai usia 8 tahun. Lain lagi dengan Hartoyo yang mendeskripsikan pendidikan anak usia dini sebagai upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan pemberian pelajaran yang menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak. Jadi, secara umum dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan pada anak dari usia 0 sampai 8 tahun melalui rangsangan agar anak dapat tumbuh dan berkembang potensinya secara optimal untuk memasuki pendidikan lebih lanjut. Adapun tujuan dari pendidikan anak usia dini antara lain 1. Untuk mengoptimalkan perkembangan anak. Belum menjelaskan bahwa 50% perkembangan intelektual anak terjadi pada usia 4 tahun, 80% pada usia 8 tahun, dan mencapai 100% pada usia 18 tahun. 2. Untuk memberikan pengalaman bermakna bagi anak. Owen meyakini bahwa pengalaman bermakna akan mempengaruhi keyakinan, perilaku, dan prestasi anak. Dan Comenvius berpendapat bahwa pengalaman anak menentukan masa depan anak. Untuk itu, pendidikan anak usia dini harus dirancang dan dikelola dengan baik hingga mampu memberikan pengalaman bermakna bagi anak. 3. Untuk memenuhi hak dan memberikan perlindungan anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan sesuai Undang-Undang Dasar Pasal 31 Ayat 1 Tahun 1945. Juga berhak mendapat perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan asusila sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Melalui pendidikan anak usia dini, hal tersebut dapat terpenuhi karena melalui program ini meliputi kesehatan, gizi, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. 4. Untuk menyiapkan anak memasuki pendidikan lebih lanjut. Dengan menempuh pendidikan anak usia dini, maka setiap anak memperoleh bekal, baik secara intelektual maupun sosial, hingga anak lebih siap untuk jenjang yang lebih tinggi. Selain dari tujuan di atas, ada beberapa tujuan lain dari pendidikan anak usia dini, antara lain untuk mengurangi angka mengulang kelas, mengurangi angka putus sekolah, mempercepat capaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, meningkatkan mutu pendidikan, mengurangi angka buta huruf muda, memperbaiki derajat kesehatan dan gizi anak usia dini, dan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Setelah kita ketahui tujuan dari pendidikan anak usia dini, sekarang kita akan membahas tentang manfaatnya. Tapi sebelumnya, kita harus ketahui lebih dahulu beberapa alasan mendasar dari pendidikan anak usia dini, yaitu 1. Alasan pendidikan. Pendidikan anak usia dini merupakan fondasi awal untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi. 2. Alasan ekonomi. Pendidikan anak usia dini merupakan investasi menguntungkan, baik bagi keluarga maupun pemerintah. 3. Alasan sosial. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu upaya untuk menghentikan roda kemiskinan. 4.
4. Alasan hak atau hukum. Pendidikan anak usia dini merupakan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang dijamin oleh undang-undang. Dari alasan-alasan itulah terlihat bahwa pendidikan anak usia dini membawa banyak manfaat untuk perkembangan anak serta kepentingan bangsa dan negara. Manfaat yang diperoleh dari pendidikan anak usia dini bagi tumbuh kembang seorang anak adalah 1. Potensi anak dapat berkembang dengan maksimal. Hal ini mencangkup perkembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. 2. Anak dapat belajar bersosialisasi dengan dunia sekitarnya. Maksudnya dalam pelaksanaan pendidikan seorang anak berinteraksi dengan anak lain atau dengan gurunya. 3. Mengajarkan anak norma-norma dan kedisiplinan melalui pendidikan anak usia dini. Anak-anak diajarkan tentang kebiasaan-kebiasaan, etika dan tata tertib, walaupun dengan cara sederhana. 4. Anak dapat menikmati masa bermainnya dengan puas. Tidak semua orang tua mampu memfasilitasi anaknya dengan mainan yang lengkap. Tapi dengan mengikuti program pendidikan anak usia dini, anak-anak bisa menikmati permainan yang bersifat edukatif, hingga anak bisa bereksplorasi, berkreativitas sesuai dengan imajinasinya masing-masing. 5. Membantu orang tua memenuhi kebutuhan anak. Setiap anak mempunyai kebutuhan-kebutuhan antara lain kesehatan, gizi, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan, di mana semua hal tersebut dapat didapatkan melalui program pendidikan anak usia dini sebagaimana dituangkan dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini, bahwa setiap lembaga pendidikan anak usia dini wajib menyelenggarakan program holistik integratif guna memberikan pelayanan terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Dari situlah terlihat bahwa dengan adanya pendidikan anak usia dini secara tidak langsung bermanfaat untuk membantu orang tua dalam memenuhi berbagai kebutuhan anak. Sekarang kita akan membahas tentang landasan pendidikan anak usia dini. Landasan utama yang mendasari penyelenggaraan pendidikan anak usia dini ada 3, yaitu 1. Landasan filosofis, landasan yang menekankan pada hakikat, makna, tujuan dan pentingnya pendidikan anak usia dini. 2. Landasan yuridis, suatu landasan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pendidikan anak usia dini seperti undang-undang, peraturan menteri, peraturan pemerintah pusat atau daerah. 3. Landasan teoritis, yaitu suatu landasan yang menekankan pada teori-teori ilmiah yang dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini. Prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini terbagi 2, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah secara demokratis dan berkeadilan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Juga diselenggarakan satu kesatuan yang sistematik dan multimakna, berlangsung sepanjang hayat, mengembangkan kreativitas, mengembangkan budaya baca, menulis dan berhitung, serta memperdayakan semua peran serta komponen masyarakat. Sedangkan secara khusus, prinsip-prinsip pendidikan dapat dilihat dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014 pasal 13, bahwa pelaksanaan pembelajaran pendidikan anak usia dini harus dilakukan melalui bermain secara interaktif, inspiratif, konstekstual, menyenangkan dan berpusat pada anak, untuk berpartisipasi aktif serta memberikan keleluasaan bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis anak. Dan yang terakhir, ruang lingkup pendidikan anak usia dini terdiri dari pendidikan anak usia dini formal, non-formal, dan informal. 1. Pendidikan anak usia dini formal meliputi taman kanak-kanak atau TK, Raudatul Atfal atau RA, dan yang sederajat. 2. Pendidikan anak usia dini non-formal meliputi kelompok bermain atau KB dan taman penitipan anak atau TPA. Sedangkan 3. Pendidikan anak usia dini informal meliputi pendidikan dalam keluarga. Penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.